Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua teman-teman yang menonton ini sehat selalu. Amin ya Allah. Oke, teman-teman, seperti biasa ya, di Drive ini ada banyak manfaat ya. Ada pertemuan offline dan online ya. Nah, ini dari screenshot pertemuan online saya bersama dokter ya. Jadi fakta penyakit kritis. 8 penyakit paling memakan klaim BPJS Kesehatan 2022 ya 2022. Jadi penyakit di survei ada 8 penyakit ya paling memakan klaim BPJS Kesehatan di tahun 2022. Apa itu? Penyakit jantung 8,2 triliun. Hmm, ini banyak guys. Di tahun 2022 ini jantung paling banyak 8,2 triliun. Jadi rumah sakit mengklaim ke BPJS itu kurang lebih 8,2 triliun. Lalu kanker 5,1 triliun. Stroke 3,1 triliun, gagal ginjal 2,9 triliun, telesemia thalassemia 824 miliar, hemofilia 743 miliar, leukemia 755 miliar. Sedangkan cirrosis hepatis itu 443 miliar. Wow. Duit apa daun ini? Ya, inilah Indonesia. Ya, dilihat orang yang sehat-sehat tapi ternyata berpenyakit setelah disurvei di BPJS ya tahun 2020. Yang paling parah itu jantung. Berarti bisa jadi satu di antaranya keluarga Anda nih. Ya, karena besar sekali nih ini biayanya ya. Oke, well itu iklan teman-teman. Ya, semoga keluarga teman-teman sehat semua ya. Yang 16 nih, pengering rambut juga mengeluarkan udara panas. Jadi apakah blower ini sama dengan pengering rambut? Nah, atau kita sebut hair dryer ya. Jawabannya adalah perbedaannya adalah perangkat ini juga mengeluarkan energi teras dan lampu sasaran. Jadi ada lampu titik ya, kayak semacam laser. Sebenarnya bukan laser, itu titik di mana kita bisa tahu disitulah yang lagi kena gelombang teras. Nah, yang menarik, ah, kalau eye tracker itu ada gelombang kerasnya karena di ujungnya itu ada optik gitu ya. Kalau hair dryer tidak. Pada saat Anda blow tuh kulit Anda itu yang ada gosong gitu ya. Apa namanya? Hangus ya, panas ya. Kalau itu kan panasnya bisa sampai dalam. Kalau eye tracker itu sampai tulang ya. Nah, yang kedua, faktanya para wanita menggunakan blower eye therapy untuk blow kulit kepala dan rambut dan mendapati kulit kepala dan rambut mereka semakin kuat. Dan juga rambut semakin tebal, mereka juga melihat lebih sedikit rambut rontok. Exactly, tepat. I have proven it. Istri saya juga begitu. Awalnya rontok gitu ya. Di blow ya kan. Alhamdulillahnya kita ada premium. Dia kuat lagi gitu. Ya Allah. Kalau harus pakai obat-obatan ya kan. Sampo dan lain sebagainya. Aduh, kayak apa itu ya. Tapi ini dahsyat tanpa disentuh. Hanya dihangatkan. Bisa langsung keluar ya. Alhamdulillah. Oke, lalu yang ke-17, bagaimana membuktikan ada energi ketika Anda menggunakan blower? Nah, ini dia. Gimana sih energinya kelihatan nggak? Terus seperti apa? Nah, oke. Satu, saat ini hanya pabrikan yang memiliki perangkat pengujian. Memang tidak terlihat ya. Jadi pabrikan ada alat yang mengukur itu. Lalu perangkat termurah di pasar saat ini adalah 300 sampai 400 dolar. Ya. Untuk tujuan kami, Anda dapat melakukan tes energi sederhana. Anda dapat menemukan tautan tentang cara melakukan di YouTube. Ya. Jadi ada beberapa eh, yang udah ada alatnya ya. Dia contohnya yang menterapi air, airnya jadi lebih berenergi. Ada alatnya. Ya. Buktinya seperti itu. Ya, kalau teman-teman mau mau lebih membuktikan ya, alatnya belum ada ya udah kita blow air ya dua dua gelas ya. Lalu siram 2 gelas ini ke 2 tanaman. Buktikan sendiri. Ya, katakanlah 3 hari.
Setiap pagi teman-teman blow 2 gelas, lalu siram ke 2 tanaman rutin. Apa yang terjadi? Lihat, yang pakai air yang sudah di blow itu semakin subur tanamannya. Kalau yang pakai air biasa, ya lihat aja sendiri. Ya, buktikan sendiri ya. Oke, nah, karena tanaman kan nggak mungkin bohong, gitu. Dia akan lebih tampil hijau, lebih segar gitu ya. Kalau yang biasa ya mungkin agak lama. Makanya air yang kita blow itu, walau kita minum, kita bawanya mau minum terus kan dia linear. Beda sama air yang belum di blow, itu bawanya kembung, begah gitu ya. Karena airnya struktur, menggumpal gitu ya. Kelas strukturnya tuh klaster maksud saya, menggumpal. Jadi ya nggak mau kita nggak mau minum lagi, ini udah kembung, begah. Tapi kalau air teras itu pengennya minum terus ya. Oke, seperti biasa ya. Minum air teras kalau terapi, lalu blow semua tubuh. Blow yang belakang ini tulang belakang penting. Minum lagi 2 gelas air teras. Ya. Nah, saya ingin spill tentang prostat teman-teman. Ini sensitif nih ya. Tapi nggak apa? Ini edukasi ya, pelajaran. Jadi prostat adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih dan di depan rektum pada pria. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan semen yang membantu membawa sperma selama ejakulasi. Oke, once again ya, ini edukasi teman-teman. Jadi berpikirlah positif ya. Masalah kesehatan yang terkait dengan prostat nih, pembesaran prostat ya, lalu gejala kesulitan berkemih, sering berkemih di malam hari, aliran urin lemah. Penyebabnya umumnya terkait dengan penuaan dan perubahan hormonal. Prostatitis, ya, prostatitis, gejala nyeri pada area panggul, nyeri saat berkemih, demam dan menggigil. Penyebab infeksi atau peradangan yang dapat bersifat akut atau kronis. Kanker prostat, gejala mungkin tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, tetapi dapat menyebabkan kesulitan berkemih, darah dalam urin, atau nyeri tulang jika telah menyebar. Wow. Dan faktor risikonya usia, riwayat keluarga, dan faktor genetik. Prostat, guys. Oke, jangan khawatir teman-teman. I have the solution. Jadi, ya, oke, ingat ya, ini edukasi teman-teman. Pastikan teman-teman mendapatkan edukasi ini utuh. Jadi masalah lagi ya, atau prostat ya, terutama ke seluruh pinggang ya, blow ke seluruh pinggang di kawasan ginjal. Nah, ternyata ginjalnya teman-teman. Buatkan titik men selama 30 menit, kemudian hembuskan pangkal paha ya, depan dan bagian bawah perut 10 menit. Akhirnya tiup dari belakang ke perineum, berdiri atau letak peniup di atas kapil dengan kuasa kecil, tiup ke perineum, berbaring selama 20 menit. Nah, oke ya. Ya intinya langsung digambarnya aja teman-teman. Kalau teman-teman kurang memahami itu ya. Jadi gini nih. Nah ini nih. Ini di blow sekitaran pantat, ya kan? Kena ginjal dari daerah pinggang, lalu di bawah pantat ya. Ini 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 mingmen ya, perineum. Ini di lubang anus ya, juga ya. 30 menit atau 10 menit. Nah ini. Jadi belakang 30 menit, nah depannya 10 menit. Melingkar ini, merata ini semua di blow. Nah, untuk anusnya ini juga 20 menit teman-teman. Nah, ini 20 menit ya yang memproduksi apa namanya? Sperma ya, semen. Nah, ini di sini nih di blow. Berapa menit? 20 menit. Jadi totalnya berapa menit, teman-teman? Kita lihat di situ berapa menit totalnya? Dari 30, 10, 20. Itu kurang lebih 60 menit ya, sejam teman-teman. Sejam terapi. Insya Allah memang prostat itu enggak lagi. Dan ya, I have proven already ya, saya juga sudah membuktikan kita semakin strong teman-teman, makin semangat menjalani hidup ini, makin tegar, pokoknya makin sehat ya dalam kehidupan ini ya, pokoknya buktikan sendiri
Teman-teman mungkin nggak percaya kata saya, tapi ini sudah edukasinya jelas ya dari sananya, dan ini udah hasil riset, hasil, hasil apa namanya literatur ya, dari uji klinisnya seperti ini juga, ya kita buktikan bareng-bareng ya. Oke, teman-teman yang punya prostat semangat selalu, doakan sehat ya, ikuti SOP ini. Have a nice day, terima kasih. Langsung saja yang ingin lebih sehat, pesannya di 087 880 4100. Like Songkir, produk dari 5 already. Ya, alhamdulillah. Have a nice day.